Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Nopal Hidayatullah dari kelas Psikologi C. Kali ini saya akan sedikit mengkaji kitab Tazkiratul Hadromiyah karangan As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafid. Bab yang akan saya bahas di sini tentang rukun agama dan makna syahadatain. Rukun agama ada 3, yakni Islam, iman, dan ihsan. Hal itu ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada waktu dia datang dalam bentuk seorang Arab pedalaman di antara banyak para sahabat. Pada saat dia meninggalkan ruangan, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Di manakah orang itu?" Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka beliau SAW bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian." Yang pertama di sini saya akan membahas tentang Islam. Islam adalah tunduk kepada hukum-hukum syariat praktis yang disampaikan oleh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ta'ala, innal ladina inhullahil Islam wa qala wa man yabtaghi ghairil Islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dia juga berfirman, barang siapa menginginkan agama selain Islam, maka Allah tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Wa arkanul Islam khamsatun. Al-ula syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atsani iqamus shalah. Atsalis ikta'uz zakah. Ar-rabi shaumur Ramadan. Al-khamsah hajjul baiti minas tata'a ilaihi sabilan. Sedangkan rukun Islam terbagi menjadi 5. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa Ramadan. Kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menempuh jalan itu. Makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah adalah bahwa aku mengetahui, mendalami, meyakini dengan hatiku, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa sesungguhnya tak ada yang pantas disembah dengan benar di semesta ini kecuali Allah. Wa ayyakuna biqalbi wa ubayyinul ghairi alla ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah. Wahidul ahadu al-fardus somad alladhi khalaqas samaa wa ma fiha wa khalaqal ardu wa ma 'alaiha wa khalaqal khalaqu kulluhu la syarika lahu wala mithla lahu laisa kasilihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah yang Maha Esa dan Maha Satu, Maha Tunggal dan tempat bergantung, pencipta langit beserta isinya, dan pencipta bumi beserta segala yang di atasnya, pencipta makhluk seluruhnya. Tidak ada sekutu baginya, dan tidak pula ada yang menyerupainya. Tak ada satupun yang menyerupainya, dan dia Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Fal anbiya'u war rasulu wal awliya'u wassalatin wal muslimuna wal kuffar wasyaitoni wal jinna wal malaikah kulluhum abduhu wa tahta hukmil wasultanihi wa tahta qahrihi wa iradati qala ta'ala ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahi wal ghaniyyun hamid. Para nabi, rasul, wali, raja, orang Islam, kafir, setan, jin, dan para malaikat semuanya adalah hambanya, dan di bawah aturan dan kerjanya, di bawah kuasa dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai para manusia, kalian fakir kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Fahuwal wahidul munfaridu bikholki jami'il asyai'a
wa biyadihi mulku kulli syai wa huwa alladhi minhu ba'da akulu syai'i wa ilaihi ya'ud la yahfu alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya'lamu syiri wahfa ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka dia adalah yang Maha Esa dan Maha Tunggal dalam menciptakan seluruhnya. Di tangannya kerajaan segala sesuatu, darinya segala sesuatu bermula dan kepadanya segala sesuatu kembali. Tak tersembunyi darinya segala sesuatu yang terdapat di bumi dan langit. Dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dada atau hati. Dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Apakah Tuhan yang menciptakan tidak mengetahui sedangkan dia maha halus lagi maha waspada? Sekarang tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah a'lamu wa atahaqququ wa atayaqanu biqalbi wa ubniyu li ghairi. Makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah Anna Sayyidana Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf wa Quraisy. Rasulun min indillah arsaluhullahu ila kafatil khulqi bidinil Islam fayajibu alaina imanu bihi wa tasdiqu bikulli ma akhbaru bihi innallaha ta'ala min umurid dina wa dunya wal akhirah. Aku mengetahui, mendalami, meyakini dengan hatiku dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa sesungguhnya junjungan kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy adalah utusan dari sisi Allah. Dia mengutusnya kepada seluruh makhluk dengan membawa agama Islam. Maka diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya, membenarkan semua yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama, dunia dan akhirat. Al-amanatu wa sadaqahu wa amana bihi man sabaqatullahu minallahi sa'adah wa qaddabuhu min haqqat alaihi syaqawah. Dan Allah memerintahkannya agar menyampaikannya kepada seluruh manusia, maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanat. Orang-orang yang membenarkan dan beriman kepadanya adalah mereka yang telah ditentukan dalam ilmu Allah sebagai orang-orang yang bahagia. Dan mereka yang mendustakannya adalah orang-orang yang bagi mereka celaka. Dan yang selanjutnya, rukun Islam yang kedua adalah iqamas shalah. Asani min arkanil Islam, iqamatis shalah. Ayil ityani biha alal wajhi al muraddi wa adauha bi awqatihil ma'rufah bi arkanihi wa suratiha wa tajannubul mubtilatiha ma'al muhafadati alal huduril qalbi wal khushu'i fiha wa hiya ad-duhru wal ashri wal maghrib wal isya wasubhi qala ta'ala wa aqimus shalah wa qala innas sholata kanat 'alal mu'minina mawquta wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu sholawati katabuhunallahu 'alal ibadi fi yaumil wal lailah wa qala sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aitumini usolli. Mendirikan sholat. Rukun kedua dari rukun Islam adalah mendirikan sholat, yaitu mengerjakannya dengan cara yang diridhoi dan melaksanakannya di waktunya yang telah diketahui, disertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan menjaga hati agar selalu sadar dan khusyuk saat melakukannya.
Solat-solat itu adalah duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 solat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya dalam sehari semalam. Solatlah kalian seperti kalian melihat solatku. Rukun Islam yang selanjutnya, I'ta'uz zakah. Astalis minal arkanil Islam, I'ta'uz zakah. Ayu i'ta'uha lil mastahiqani laha minal asnafis sama biyutil madkurina fi qoulihi ta'ala. Innama shadaqatul fuqara'i wal masakina wal amilina wa 'alaihal mawallafati qulubuhum wa firriqat wa firriqab wal arimin wa fisabilillah wa ibnis sabil faridatu minallahi wallahu 'alaihil hakim. Qala ta'ala wa uzzakah wa huwa amrun lil wujubi. Rukun ketiga dari rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, yaitu memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Dari 8 golongan yang telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah zakat. Ini adalah perintah wajib. Yang selanjutnya, Shaumur Ramadan. Ar-Rabi minal arkanil Islam, Shaumur Ramadan. Wa huwa asy-syahrut tasi'u min syuhri sanatil arabiyah. Wa saumu huwa al-imsaku anil akli wasyurbi wal jama'i wa ghairuha minal muftirah. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusatin. Wa shaumur Ramadan wajibun alal muslimil balighi wal aqil wal mutiqis shaum at-tahiri anil haidi wan nifas ghairul musafir wa ghairul musafir. Qala ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumuhu wa man kana maridun aw ala safarin faidatu min aymin ukhra. Rukun keempat dari rukun Islam adalah puasa Ramadan. Bulan ini adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, serta hal-hal lain yang membatalkan. Dari terbitnya waktu fajar hingga tenggelamnya matahari disertai niat tertentu. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baligh, berakal, memiliki kemampuan berpuasa, suci dari haid dan nifas, dan tidak melakukan perjalanan jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah berpuasa. Bagi mereka yang sakit dan dalam perjalanan, maka mereka boleh menggantinya di hari-hari lain. Yang kelima dan terakhir dari rukun Islam adalah haji menuju Ka'bah. Al-khamisu minal arkanil Islam, hajjul baiti ayu qasdul baitil haram lin nusuki wal ibadah. Qala ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan fala yajibu ila lal mustati. Rukun kelima yaitu menunaikan ibadah haji, yaitu menuju ke Baitul Haram, rumah suci, dengan tujuan bermanasik dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menunaikan ibadah haji itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. Maka ibadah haji ini tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu saja.
Yang selanjutnya rukun iman. Al-imanu wa huwa arkanus syani min arkanid din huwa tasdikul qalbi bima jaa bihi sayyiduna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah rukun kedua dari rukun agama. Definisi iman adalah pembenaran dari hati atas apa-apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkanul iman. Arkanul imani sittatun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan ketetapan yang baik maupun buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ula imanu billah wa huwa antuminu wa tusadiku bi anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu wahidun wa annahu muttasifun bi kulli kamal munajatun an kulli naqs wa annahu al-fa'ilu mukhtaru il-fa'alu lima yurid wa la yajri bi mulukihi illa ma yusa. Pertama, beriman kepada Allah, yaitu beriman dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Ada, Maha Esa, dan Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia Maha Suci dari segala kekurangan, Maha berkehendak dan memilih, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaknya. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya kecuali yang Dia inginkan, yang Dia izinkan. Asani antuminu bimalaikatillah ayutusadiku bi annallaha khalaqa malaikatu min nurin la yaquluna wa la yusharibuna wa la yanamuna wa la ya'suna lahu ma amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun wa laisa dukuro wa la inatha wahum kasiruna la yuhsi addahum illallah ta'ala wal wajibu ma'rifatuhum minal malaikati asratun wahum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan melaksanakan segala perintahnya. Mereka tidak berjenis kelamin sebagai laki-laki atau wanita, dan jumlah mereka banyak sekali. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat yang wajib diketahui hanya ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan malaikat Ridwan. Asalis antumina bikutubillah ayutusodiko bi annallaha anjula kutuba ala rasul wa minha suhuful Khalilu Ibrahim wa suhuful kalimu Musa wa alaihi massulam wal wajibu ma'rifatuha minal kutubi arba'ah at-taurat munjalatu ala sayyidina Musa wal injil munjalu ala sayyidina Isa wajjabur mangjalu ala sayyidina Dauda alaihi salam wal furqana wa huwal Qur'an munajjala ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Di antaranya adalah lembaran-lembaran Ibrahim al-Khalil dan lembaran-lembaran Musa al-Kalim. Kitab-kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Kitab-kitab itu adalah Taurat, diturunkan kepada
Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Al-Furqan, pembeda yang benar dan batil, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ar-Rabi, antu'mina bi Rasulillah, ayutusaddiqo bi anna Allah Ta'ala arsala rusulan lihidayati an-nasi wa irsyadihim ila ma fihi solaha ma'ashihim wa ma'adihim wa hum kathirun. Awaluhum Abul Bashar Adamu alaihi salam wa akhiruhum Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan membimbing mereka kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Mereka berjumlah banyak. Rasul yang pertama adalah bapa seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Rasul yang terakhir adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu ma'rifatuhum khamsatun wa isruna wa hum Adam wa Idris wa Nuh wa Hud wa Shalih wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Lut wa Ayub wa Su'aib wa Musa wa Harun wa Yasa wa Dzulkifli wa Daud wa Sulaiman wal Isa wa Yunus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Mereka adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada mereka semuanya. Al-Khamis, antumina bil yaumil akhir, ayutusadiku bi annahu sayati yaumun yajma'ullah fihi al-awwalina wal akhirina lil jazai wal hisab, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa yuhibbu sadiku bima yakunu fiha minal husri wan nasri wal mijani wasyirati wal hisabi wal khuldi wal jannati wan nari wa ghairu dzalik mimma warada fil Qur'an au akhbaru bihi sayyidu waladu adnan sayyiduna Muhammad as-sadiqu masduku sallallahu alaihi wasallam. Kelima, beriman kepada hari akhir, yaitu percaya bahwa akan datang hari Allah akan mengumpulkan di dalamnya manusia yang pertama hingga akhir untuk menerima balasan dan perhitungan. Hari manusia dibangkitkan menghadap Tuhan alam semesta. Barang siapa beramal baik sekecil-kecilnya, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal buruk sekecil-kecilnya, maka dia akan melihatnya. Diwajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, kebangkitan, timbangan amal, jembatan Sirat, hisab, telaga Haud, surga, neraka, dan hal-hal lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disabdakan oleh pemimpin anak Adnan, kakek Nabi Muhammad SAW, junjungan kita yang benar dan dibenarkan. Asyadis antu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Keenam, beriman kepada ketetapan yang baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayutusadiqo tasdiqo jariman bi annahu la yakunu kainun fil ardi wala fis samai illa bi qada lillahi wa taqdirihi ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Yaitu percaya dengan benar-benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi dan langit kecuali dengan ketetapan dan ketentuan Allah,
Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Yang terakhir tentang ihsan. Al-ihsanu wa huwa ruknus salis min arkaniddin. Huwa kama waroda fil hadis an ta'budullah kanaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu yaroka. Qala ta'ala alam taru annallaha ya'lamu ma fis sama wa ma fil ar ma yakunu minanah wa salasatin ila huwa rabi'uhum wala khamsatin ila huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar ila huwa ma'ahum aima kanu thumma yunabi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Fayang bagi lil mu'minin an yuraqibullahu ta'ala wa an yuadi ibadatihi ala wajhil ihsan. Fa innallaha yuhibbul muhsinin wa innahu la yuhibbu ajra man ahsanu amilan. Ihsan adalah rukun ketiga dari rukun agama. Definisinya sama dengan yang diriwayatkan di dalam hadis. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Hendaklah setiap orang yang beriman waspada terhadap Allah yang selalu memantau darinya dan melaksanakan ibadahnya disertai ihsan, sebab Allah menyukai hamba-hambanya yang berbuat ihsan atau kebajikan, dan Dia tidak akan menghilangkan pahala mereka yang berbuat amal yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Afwan ala kulli khoto'aj. Mohon maaf atas segala kesalahannya, karena pada hakikatnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan dan kebodohan itu ada pada diri saya sendiri. Semoga ngaji pada kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan, khususnya bagi saya sendiri. Ungdur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.